Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran, yaitu pembelajaran kedua pada buku tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Dan Ustaz jika bertanya kepada kalian, ya mudah-mudahan sehat semua ya yang ada di rumah, senantiasa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesehatan, karena kesehatan itu adalah sesuatu yang berharga sekali. Pada hari ini Rabu 15 Juli 2020 kita akan meneruskan pembelajaran, dan sebelumnya Ustadz akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui teks bacaan gambar cerita, siswa dapat memahami pengertian cergam. Apa itu cergam? Cerita bergambar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak pada hewan. Ya, coba dibuka bukunya, buku temanya pada halaman 9. Nanti akan muncul gambar seperti ini, yaitu ayo mengamati perintahnya. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Kita sama-sama baca. Ya. Siap? Sudah semua bukunya dibuka ya? Ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Edo memberi makan kelinci. Ya, mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati Pak Edo. Kita lihat di bawahnya. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kakinya. Ya, kalau kalian amati, ini adalah cerita dari kisahnya Edo dan Pak Rudi. Edo diajak oleh Pak Rudi kemana? Ke kandang kelinci miliknya. Ya, ini disebut dengan gambar cerita. Coba kita perhatikan ini. Ya. Kalau gitu apa itu gambar cerita? Gambar cerita itu adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi ada gambar-gambar, di sana ada ceritanya. Contoh gambar cerita apa toh? Gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi. Kita teruskan. Nah, gambar ilustrasi itu gunanya untuk apa? Ya, gunanya adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks, memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi kalau ada teks, agar yang baca itu paham, agar yang baca itu bisa tertarik, atau yang baca itu merasa paham dengan isi bacaannya, maka diberikanlah gambar pada bacaan tersebut. Nah, gambar ilustrasi itu dibagi dua macam. Ada yang gambarnya berupa foto, misalnya orang memoto seseorang dengan kameranya, atau ditulis dengan tangan, digambar dengan tangan gitu ya. Gambar gunung, gambar pohon, seperti itu. Nah,
gambar ilustrasi ini itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan komik, ya, gambar yang memiliki alur cerita. Coba kita lihat contoh dari komik. Ustadz ngambil dari YouTube. Ini contoh komik, ya, contoh komik. Jadi ceritanya komik itu berurutan. Maksudnya apa? Sampai akhirnya nanti bagaimana itu disebutkan. Itu komik biasanya. Jadi ada gambarnya, ada ceritanya yang berurutan sampai terakhir nanti. Kemudian gambar ilustrasi ada apa lagi? Karikatur. Itu gambar kesannya menyindir tokoh seseorang. Dibuatlah fisiknya itu, fisik tokohnya itu ya berlebihan. Ya, dilebih-lebihkan. Apa hidungnya dibesarkan, kepalanya dibesarkan, kakinya kecil. Coba kita lihat contohnya. Gambar karikatur. Nah, ini, coba lihat. Hidungnya dimancungkan, kupingnya dilebarkan. Padahal aslinya tidak seperti ini. Tapi badannya kecil. Ya. Nah, ini namanya karikatur. Kemudian gambar ilustrasi apa lagi? Pamflet. Pamflet itu biasanya ada di jalan-jalan gitu ya. Menceritakan tentang sesuatu. Ada yang hanya berupa tulisan saja, ada juga yang berupa tulisan dan gambar. Nah, ini tanpa penyampulan dan penjilitan, artinya tidak di ini, ya sudah pasang saja ukurannya seperti itu. Kain atau dari MMT. Kita lihat contoh pamflet ini ya. Nah, ini pamflet. Misalnya tentang virus corona, ya, seperti ini, ditempel atau diikat. Biasanya di jalan-jalan itu banyak sekali. Isinya iklan, berita, himbauan, ya. Nah, itu salah satu gambar ilustrasi. Kemudian cover. Gambar ilustrasi biasanya kan cover buku itu yang sekalian lihat ini. Ya, ini namanya cover. Ini cover nih, cover depannya buku. Ya, kamu lihat sekalian tuh ada gambarnya, ada tulisan. Ya, ini cover. Kulit atau sampul buku. Kemudian kartun, gambar yang unsurnya lucu atau jenaka, kartun. Nah, ini unsurnya ada kelucuan. Contohnya, Ustaz kita lihat ya, kartun. Nah, ini. Nah, ini. Lucu kan? Gambar tentang hewan, monyet, atau yang seperti ini juga bisa. Yang lucu-lucu. Itu kartun biasanya. Kalian juga sudah paham insya Allah itu. Kartunnya sering ketemu. Nah, kemudian diingat kembali ya. Kita ulangi. Jadi gambar ilustrasi ada apa aja? Komik. Yang pertama, yang kedua karikatur. Ketiga pamflet. Cover, kartun. Kita teruskan. Objek gambar ilustrasi. Jadi kalau tadi Ustadz contohkan, itu ada gambarnya manusia, hewan dan tumbuhan. Tadi Ustadz cari contoh ini ya, ini hewan misalnya. Nah, terus ada juga tumbuhan di belakangnya. Atau gambar manusia seperti karikatur tadi. Ini manusia. Dan yang seperti ini bukan foto, ini adalah gambar ilustrasi dengan tangan. Ya, ini dengan tulisan tangan. Ya, tulisan tangan. Kemudian hewan dan tumbuh-tumbuhan ya, gambar ilustrasi. Selanjutnya, langkah membuat gambar ilustrasi. Sebelum kita bikin gambar ilustrasi, maka kita harus punya ide dulu, gagasannya. Apa nih yang mau kita buat nih? Tentang apa? Maka disebut ada adegannya, tokohnya di mana, terus tempatnya, terus medianya apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sketsa. Sketsa itu rancangan gambar yang akan disesuaikan dengan gagasan yang tadi. Kalian mau bikin apa? Maka gambarnya harus sesuai dengan ide. Kemudian pewarnaan. Ya,
kalian mau pakai apa nih warnanya? Cat air kah? Minyak? Pensil warna? Itu gambar ilustrasi. Jadi kalau mau gambar ilustrasi, kamu yang pertama tentukan idenya dulu aja. Kemudian kayak apa ya gambarnya? Kemudian saya mau kasih warna apa nih? Pakai apa saya warnakan? Selanjutnya media gambar. Jadi media gambar itu, gambar ilustrasi tadi bisa dengan alasnya. Yang pertama itu kanvas, kain, kertas, bisa di kain, bisa di kertas, ataupun bahkan di kaca ya, di kaca. Nah, bisa juga itu semua dibuat dengan pewarnanya. Yang kedua itu kalian bisa kering atau basah. Kalau kering berarti pensil warna, krayon, basah cat air ya. Bisa seperti itu. Nah, adik-adik anak-anak sekalian, ini yang Ustadz ingin berikan pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran kedua, yaitu cerita bergambar. Ya, Ustadz ulangi kembali bahwa cerita bergambar itu gunanya untuk bisa memberikan pemahaman, ketertarikan kepada orang yang lihat. Ya. Nah, cerita bergambar itu ada berapa macam tadi? Ada 5 ya, komik, karikatur, pamflet, cover, kartun. Nah, kamu kalau mau bikin cerita bergambar harus ditentukan dulu idenya apa, gagasannya, kemudian gambarnya seperti apa, kemudian kalian mau bikin cat warnanya seperti apa. Ya, demikian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham semua. Insyaallah nanti Ustadz akan berikan latihan berupa online. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.